Di keempat tubuh, tanpa kecuali, ada tanda tinju besar di dada, yang sangat cekung. Setelah beberapa saat, vitalitas menghilang dan nafas tidak ada. Sekali tatap muka saja, 4 orang tewas di tempat. Melihat ke tempat yang sama lagi, seolah-olah pemuda itu tidak bertindak, kedua pria parubaya itu kembali sadar dari saat-saat ngeri, dan di matanya tiba-tiba memancarkan kegembiraan menghindari bencana. Kamu, siapa kamu? Saya bahkan tidak melihat bagaimana yang terakhir bertindak. Keempat sahabat itu tewas di tempat. Pria berjubah hitam itu ketakutan. Ketika mata Qin Yichen memandang ke arahnya, matanya penuh dengan jantung berdebar. Teriak keras. Namun, Qin Yichen sama sekali tidak menjawab apa yang dia maksud. Dia melangkah sedikit di bawah kakinya. Tubuhnya terbang keluar seperti kilat yang sama. Tangan kanannya mengepal, dan pergi ke serangan pria berjubah hitam itu. Melihat kecepatannya yang mengerikan, pria berjubah hitam itu terkejut. Dia dengan cepat mendorong True Origin dengan semua tangannya, dan menyilangkan tangan ke dadanya. True Origin berfluktuasi, dan skill marsial pertahanan yang lemah didorong olehnya. Keluar, armor True Origin terkondensasi di dadanya. Kaca. Namun, armor True Origin yang tampaknya kokoh ini, di bawah pukulan Qin Yichen, seperti palsu. Saat kekuatan teror mengalir turun, warna baju besi True Origin langsung pecah, dan kekuatan yang tersisa langsung menghancurkan lengannya, dan kemudian menabrak dadanya tanpa berkurang. Pada saat ini, nafas pria berjubah hitam itu dengan cepat merana. Semburan darah bercampur organ dalam yang rusak menyembur keluar dari mulutnya. Apa? Selama pertunjukan lapisan kelima, dia tidak membunuhnya di tempat tetapi Huang middle stage. Mata Qin Yichen memancarkan warna yang aneh. Kamu, apa kamu? Mata pria berjubah hitam itu penuh ketakutan, dan dia tidak bisa menahan teriakan pada remaja yang berjalan ke arahnya perlahan. Kamu tidak perlu tahu, Qin Yichen sedikit tersenyum. Dia menekan telapak tangannya dengan ringan di dada yang terakhir, dan kemudian menyemprot dengan kuat. Yang terakhir tiba-tiba dibuang lagi. Tubuhnya masih di udara, dan dia tidak memiliki vitalitas. Pada saat tubuhnya terbang keluar, alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Di tangannya, dia memiliki sesuatu yang mirip dengan batu giok suci tanah suci Tai Hao. Tetapi saat ini benda itu telah berubah menjadi tumpukan bubuk. Ujung jari jatuh. Setelah menguleni bubuk yang tersisa, untuk melihat lebih dekat, Qin Yichen tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Terima kasih banyak. Tuhan, selamatkan saya. Saya tidak tahu nama Tuhan. Melihat bahwa krisis telah diangkat, kedua orang parubaya itu bergegas menghampirinya, dan dengan kata-kata penuh rasa terima kasih. Qin Yichen melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, sama-sama. Semuanya milikmu sendiri, saya sendiri. Apakah itu tanah suci Tuan Taeho? Mendengar ini, kedua orang parubaya itu berteriak kaget. Orang lain sedikit membeku, lalu melirik wajah muda ini, dan setelah beberapa saat, pompanya menyusut dan berbisik, Qin Yichen. Nama itu sepertinya agak familiar. Qin Yichen, apakah kamu yang mengalahkan Qin Yichen? Tanda seru. Pada saat ini, pria parubaya itu mengerang sedikit sebelumnya, seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia sangat terkejut. Melihat wajah kaget dua orang, Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum, dan berkata, jika tidak ada orang seperti itu di tanah suci, seharusnya aku. Melihat pengakuan Qin Yichen, wajah kedua pria parubaya itu penuh kekaguman. Meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah suci Tai Hao, mereka telah mendengar sedikit tentang desas-desus yang menyebar di sekte luar tanah suci. Seorang pemuda yang baru saja memasuki tanah suci mengalami badai besar di sekte luar, dan bahkan menarik perhatian orang-orang hebat sekte dalam. Dia telah lama dianggap sebagai idola oleh murid gerbang luar dan pengusaha yang tak terhitung jumlahnya di luar. Dan sekarang, bocah ini benar-benar muncul di depan mereka. Sementara mereka bersemangat, alis Qin Yichen terkunci. Yu Guang di sudut matanya melirik pria berjubah hitam tak bernyawa, selalu berpikir bahwa ini bukan pembunuhan biasa. Anda tahu, meskipun dua orang yang Anda selamatkan hanyalah pengusaha di pinggiran tanah suci Tai Hao, mereka berada di belakang tanah suci Tai Hao. Orang-orang itu berani menembak mereka, ini sama sekali tidak beruntung. Secara khusus, batu giok ilahi yang jatuh dari tangannya sebelum pria berjubah hitam itu meninggal sudah cukup untuk menunjukkan bahwa masalah ini pasti sudah direncanakan sebelumnya. Pasukan umum. Bahkan jika dia meminjam sedikit keberaniannya, pasti tidak akan berani mengulurkan tangan hitam ke tanah suci Tai Hao. Di daerah ini bukan hal yang tabu. Saya khawatir hanya ada dua tanah suci yang jauh dan terpencil. Tanda seru. Tanda seru. Dua orang, ambil ramuan ini, ayo pergi. Qin Yichen menyerahkan dua pil, kata. Ketika saya melihat kulit bermartabat Qin Yichen, kedua pria parubaya itu sepertinya telah memikirkannya. Mereka semua acuh tak acuh. Saat ini, mereka tidak sopan. Mereka mengambil ramuan di tangan Qin Yichen dan mengambilnya secara lisan. Segera setelah memasuki tenggorokan,
ramuan itu berubah menjadi sinar kekuatan obat murni yang mengalir ke 4 tulang anggota tubuh mereka. Tidak ada luka yang tidak bisa pulih selama 2 minggu. Dalam waktu singkat, mereka terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan pulih. Ramuan ini, mata kedua pria parubaya itu tiba-tiba memberikan kejutan yang luar biasa. Ayo pergi. Pada saat ini, Qin Yichen tidak punya banyak waktu untuk mengatakan apa-apa, katanya dengan ekspresi bermartabat. Dan kemudian, memegang tangan kecilnya di angin dan salju, naik ke udara. Melihat ini, keduanya juga dengan cepat mengikuti, dan di mata memandang ke arah Qin Yichen, mereka penuh rasa terima kasih. Obat mujarab yang bisa mengobati luka dengan begitu cepat sudah pasti bukan obat biasa. Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya di waktu normal. Dengan kepergian 4 orang, hutan perlahan menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, berbau darah, beberapa binatang setan lapar keluar, menggigit mayat di tanah. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, ketika mayat-mayat di tanah menjadi tidak dapat dikenali, paksaan yang dipenuhi dengan keagungan yang kuat datang, dan tiba-tiba, binatang iblis yang lapar di tanah melarikan diri. Siluet hitam ramping muncul di sebelah pria berjubah hitam sebelumnya. Buang, tidak ada yang sepele. Siluet hitam ini melirik mayat di tanah, dengan suara amarah, dan bergema. 2 ikan aneka kecil itu saja, jika kamu lari, kamu lari. Pada saat ini, sebuah siluet tiba-tiba muncul di sampingnya. Dan seluruh orang itu diselimuti jubah hitam seperti sepasang pupil hitam.